Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat sehari kesempatan sehingga kita semua di sini dapat bertemu pada perkuliahan ketiga kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun itu. Yang kedua kali ini selalu beserta salam semoga terus kita panjangkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya tolong dinyalakan dulu kameranya karena di sini kita berkuliah bukan bercerita. Sambil menunggu yang lain nggak apa-apa, kita mulai saja. Nanti kalau misalnya sudah selesai, di screenshot jumlah yang ada saat ini nggak apa-apa. Jadi ketahuan siapa yang mengikuti perkuliahan atau tidak. Oke, sebentar. Untuk kali ini berdasarkan di RPS, sebelum kalian presentasi minggu depan sudah mulai presentasi ya. Di RPS itu tentang konsep bank. Konsep bank. Jadi hari ini khusus diselesaikan tentang lembaga keuangan bank. Minggu depan sudah mulai lembaga keuangan non-bank. Baik, materinya sudah dikirim juga di e-learning, bisa adik-adik download di situ. Nah, berdasarkan pengertian, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana, penghimpunan atau funding dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan kalau sebutan dari bank syariah atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi tujuan kenapa perbankan ini ada yaitu untuk memutarkan uang dari yang kelebihan dana yang ditempatkan dalam bentuk tabungan atau simpanan disalurkan kepada orang yang membutuhkan dana, ya kan? Atau pihak di sini dalam artian nasabah yang ingin butuh modal, yang ingin dia itu membeli sesuatu atau memulai usaha sesuatu, baik itu produktif maupun konsumtif. Dalam rangka apa Pak? Semua hal itu Pak ya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi yang miskin jangan semakin miskin, yang kaya jangan semakin kaya. Itu jadi ada asas keadilan di sini. Kemudian kita bahas tentang penghimpunan atau funding. Mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Nah ini mengumpulkan. Itulah kenapa kalau ada di sekalian ke perbankan nanti namanya nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu apa sih Pak? Ya nasabah yang orang itu yang punya dana yang besar, yang itu diprioritaskan oleh perbankan tersebut. Itu nasabah prioritas. Orang kaya lah anggapan itu. Kemudian produknya yakni, nah berbagai macam produk kalau di dalam perbankan konvensional ada namanya itu giro, ada tabungan, tabungan biasa, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Kalau di perbankan syariah macam-macam namanya itu ada Kasan, ada Hasan, ada Rofiko, ada dan sebagainya macam dalam berbagai macam nama produk. Tapi secara umum ya ini giro tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka ada itu macam-macam. Kemudian rangsangannya dengan balas. Nah ini imbal hasilnya apa sih Pak kalau misalnya kita mendapatkan uang kita di perbankan? Makanya tuh ada berbagai macam cara menyimpan uang kita itu. Kalau dulu banget ya, sebelum adanya bank, tapi sudah ada sebenarnya BMT pada zaman Nabi itu sudah ada, itu Baitul Mal. Tapi dulu orang-orang mikirnya ya sudahlah nyimpen uang ya paling di lemari kan, paling di celengan, paling di bawah kasur. Dan di sana itu di dalam Islam atau kehidupan sehari-hari, uang yang tidak diputarkan tersebut namanya itu tidak produktif, uangnya itu tidak menghasilkan. Nah, itu makanya disimpan dalam bank. Atas dasar tujuannya emang untuk berjaga-jaga. Suatu waktu kan kita kan nggak tahu masa depan tuh gimana. Kemudian yang kedua untuk memperoleh imbal hasil dari uang yang kita tempatkan tersebut. Itu kira-kira tujuannya kenapa orang nabung. Kemudian
Timbal hasilnya itu bunga. Kalau dalam perbankan konvensional namanya bunga ya, dapat bunga ada kalau misalnya dia penempatan uang di situ. Kalau dalam perbankan syariah namanya itu bagi hasil. Bagi hasil ini khusus tabungan. Kalau simpanan biasa tuh paling simpanan mudorobah paling. Kalau wadiah tuh enggak, dia namanya itu cuma dapat bonus, bonus biasa deh. Dan bonus ini perbankan itu nggak wajib mengasihkan. Kalau misalnya dia itu mudorobah atau berjangka deposito itu ada bagi hasil. Kemudian semakin tinggi rangsangannya atau di sini semakin tinggi bunga atau bagi hasilnya, semakin tinggi juga masyarakat itu akan menabung. Nah, makanya di sini balik lagi masuk lagi kepada materi yang lain sebenarnya itu suku bunga masuknya ini ya. Suku bunga Bank Indonesia itu akan mempengaruhi kapan dia itu tinggi, kapan dia itu turun. Kalau dia tinggi berarti asumsinya orang tuh makin banyak nabung. Kalau suku bunganya tinggi kan, orang kan mengejar keuntungan. Kalau dia suku bunganya itu rendah atau turun, orang banyak yang minjem. Itu emang sudah lumrahnya, rasional orang mikir kayak gitu. Kemudian di sisi kedua yaitu penyaluran lending. Nah, jadi di sini sebenarnya bank itu pihak tengah-tengah gitu. Itu cuma perantara atau financing intermediary. Yaitu perantara bagi orang yang kelebihan uang dan orang yang kekurangan uang itu. Mediator lah itu. Karena modalnya tuh paling cuma berapa sih di perbankan tuh, selebihnya itu nanti ada masuk di sini macam-macam permodalan bank dari mana saja. Kemudian penyaluran dana sekarang ya, lending. Penyaluran dana di sini mana tadi tuh ya? Oke, lanjut. Sekarang penyaluran dana atau lending. Setelah mendapatkan dana dari masyarakat dari pola yang pertama tadi, maka dana tersebut diputarkan kembali dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal lending. Pinjaman. Kemudian dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Jadi orang yang minjam uang itu pasti kena bunga dia. Dan juga administrasi. Makanya kalau misalnya di sini adik-adik sekalian sudah berhubungan dengan bank, itulah ada namanya tabel tabel cicilan. Kayak motor ya, kalau kita misalnya nyicil motor ada tabel angsuran. Itu bisa dilihat juga kalau misalnya adik-adik mendapat brosur perbankan atau brosur lembaga pembiayaan lainnya, itu ada angsurannya. Misalnya berapa lama kita minjem, di sana sudah dibuatkan tabel angsurannya. Itu bisa dihitung sih. Semakin lama kita meminjam, semakin besar emang kalau ditotalkan. Tapi semakin ringan deh emang kalau kita bayar semakin kecil kan. Cuma kalau dia ditarik total itu lebih besar. Kemudian bagi bank berlandaskan syariah berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modalnya di sini. Bagi hasil sebutannya kalau syariah. Kemudian besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar juga bunga pinjaman. Nah, di sini dia mempengaruhi di sini. Dia tidak mau perbankan tersebut dia menanggung risiko kerugian. Nggak mungkin bunga simpan lebih besar daripada bunga pinjaman. Karena kan uangnya harus dia balikan lagi. Makanya lebih besar daripada bunga pinjamannya. Itu kira-kira. Kemudian keuntungan dan kerugian. Pada prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan, nah seperti yang Bapak bilang tadi, yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunganya disebut dengan istilah spread base. Kalau keuntungan dari selisih bunga, kemudian apabila bank mengalami kerugian dari selisih bunga, lebih besarlah bunga lebih besarlah bunga pinjaman daripada bunga simpanan, dia namanya itu negatif spread. Nah, di sini. Di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit. Dia nggak bisa kembalikan lagi untuk bunganya itu negatif. Memang yang bagusnya itu pinjaman itu lebih besar bunga. Nah, kemudian bagi bank dengan prinsip syariah tidak dikenal sebutan dalam memberikan jasa kepada penyimpanan maupun peminjam. Jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai hukum Islam. Kemudian
prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip. Nah, di sini ini berbagai macam prinsip dari perbankan syariah, bisa adik-adik catat poin-poinnya. Dan di sini biasanya prinsip-prinsip tersebut timbul atas dasar ada namanya itu akad muamalah. Nanti kalau misal di akhir semester nanti akan ada ujian fikih muamalah. Nah, inilah salah satu akad-akad yang diujikan. Kemudian prinsipnya bagi hasil atau mudharabah. Kemudian pembiayaan prinsip penyertaan modal, sama-sama punya modal, sama-sama bekerja, itu namanya musyarakah, berserikat, kerjasama. Kemudian prinsip jual beli atau murabah atau tijaroh sebutannya, bukan ijaroh ya, tapi tijaroh. Kemudian atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni, ijaroh. Nah, ijaroh itu sewa, kalau tijaroh bisa juga jual beli. Atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni dan dengan kepemilikan atau ijaroh wa iktina atau IMBT, ijaroh mutayyabit tamlik, itu kira-kira. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian, kemudian juga sistem konsep dari perbankan baik konvensional maupun syariah, kita namanya itu sumber-sumber dana. Sebenarnya dana-dana bank itu dari mana sih? Apakah murni semua modal dari perbankan itu punya bank itu sendiri? Apakah ada pihak lain? Nah, di sini dijelaskan. Usaha bank dalam menghimpun dana dan biaya operasinya. Fungsi bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-hari adalah dalam bidang jual beli uang. Karena dia kan jasa keuangan. Dia nggak jual beli barang. Makanya kalau kita lihat, Pak, ini kan jual beli, ini kan ada akad atau produk jual beli motor, kendaraan. Kok nggak ada kendaraannya, Pak? Nah, di sana dijelaskan regulasi bahwasanya perbankan tuh nggak boleh menyediakan motor atau mobil di dalam perbankannya. Dia cuma hanya penyertaan dalam hal uang, penyertaan uang. Kalau misalnya dibutuhkan, dia mau beli motor, dia harus bawa speknya di mana, speknya apa, kemudian juga belinya di mana, itu salah satunya untuk transparansi. Itu kira-kira. Jadi perbankannya cuman minjemin uang. Nah, itu kira-kira. Kemudian sebelum menjual uang, memberikan pinjaman, bank harus lebih dulu membeli uang, menghimpun dana, ya kan? Dia harus menghimpun dana dulu sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan. Makanya itu dari dana yang dia orang nabung ada bunga, kemudian orang minjem ada bunga. Jadi kalau misalnya bunga pinjaman lebih besar, berarti ada selisih itu. Ada selisih yang dia dapatkan dari bunga pinjaman dengan bunga tabungan. Itu kira-kira ada keuntungannya. Jadi kalau misalnya kolaps semua, rugi semua, dia namanya itu masuk ke dalam risiko kredit. Dia namanya itu NPF kalau misalnya rasio dalam mata kuliah keuangan, manajemen keuangan. Non-performing financing, atau kalau bank konvensional itu namanya NPL, non-performing loan kalau nggak salah, atau lending. Itu kira-kira ya. Nah, ini sumber-sumber dana. Kemudian juga bisa perbankan tersebut kalau misalnya ingin menjualkan barangnya itu bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya dia merekomendasi beli di sini dan sebagai macamnya. Kemudian sumber-sumber dana bank di sini ada berbagai macam. Ada namanya dana sumber dari bank itu sendiri, dana pihak pertama, ya kan? Itu berbagai macam ya. Ini pertama setoran modal dari pemegang saham. Jadi emang wajib kiranya kalau lembaga keuangan itu harus ada modal juga. Nggak bisa dia 100% dari orang lain. Dia harus ada modal mereka juga. Kemudian cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan laba pada tahun lalu. Nah, ini makanya itu kalau kita belajar manajemen keuangan namanya itu laba ditahan atau dividen. Laba yang ditahan. Jadi setiap keuntungan tiap tahun tuh nggak mungkin semuanya dibagikan. Makanya itu ada yang ditahan. Kita nggak tahu ke depannya gimana, makanya dia dimasukkan dalam cadangan perbankan. Kemudian laba bank yang belum dibagikan. Merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal sementara waktu. Ini laba bank yang belum dibagikan. Ini cadangan bank untuk cadangannya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan laba yang belum dibagikan dan menjadi cadangan juga sih sebenarnya. Jadi ketiga ini dana pihak pertama. Kemudian kedua dana berasal dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga sih ini. Nah, kalau dari masyarakat dana pihak ketiga sebutannya DPK. Jadi kalau adik-adik sekalian mendengar kata-kata DPK itu dana pihak ketiga artinya dari masyarakat.
Pihak keduanya siapa, Pak? Lembaga keuangan lainnya ini, nomor 3. Nih. Pencarian dana ini sangat mudah, saya dapat memberikan bunga deposit menarik. Nah, ini dari masyarakat. Nih. Makanya ada namanya itu nasabah prioritas, dan sebagainya macam. Itu. Ini ada 3 produk, simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Kalau misalnya tabungannya seperti biasa, bisa diambil kapanpun itu. Kalau deposito biasanya berjangka. Ya. Ada jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nggak boleh diambil sebelum jangka waktu itu jatuh. Kalau dia diambil akan ada namanya penalti. Makanya itu kalau misalnya pastikan kebutuhan ada di sekalian. Misalnya uangnya sudah cukup untuk sehari-hari, bolehlah kita depositokan uang lebihnya. Kalau misalnya uang kita dari orang tua misalnya kan, yang notabene mau kita ambil terus-menerus, jangan didepositokan, itu nggak boleh. Tabungan biasa aja, dia boleh diambil kapanpun itu tabungan biasa. Kalau giro ini biasa dia pakai cek ya. Dia biasa lebih besar nominalnya. Karena sama nasabah prioritas biasa pakai simpanan giro. Dan seperti halnya kayak kasus kemarin bantuan Akidi itu 2 triliun itu nggak bisa diambil diambil cepat nggak bisa karena perbankan tersebut harus mencairkan berbagai macam asetnya untuk memberikan uang tersebut kalau misalnya itu benar. Dan biasanya 2 triliun itu di dalam satu bank itu nggak mungkin karena dia akan ada namanya risiko kalau terjadi sesuatu, dan satu bank itu dijamin uangnya hanya 2 miliar, nggak tahu kalau misalnya ada perbaikan itu kira-kira lagi 2 triliun kan, bisa-bisa bangkrut bank itu kalau mencairkan semua aset cuma berapa tiba-tiba 2 triliun. Nah itu kira-kira nggak logis lah kata orang. Kemudian yang ketiga atau dana pihak kedua ini dari rekanan dari lembaga lain. Yang pertama dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang bisa dicairkan itu. Kemudian pinjaman antar bank call money, biasa pinjaman ini diberikan pada bank yang mengalami kalah clearing di lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi, pinjaman antar bank. Kemudian surat berharga pasar uang BPU. Pihak perbankan menyelipkan SPBU kemudian perjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Itulah kenapa kalau misalnya adik-adik sekalian melihat laporan keuangan perbankan, ya, di sana ada namanya itu kas penempatan di bank lain. Kalau kita lihat dari aktiva lancar. Kenapa Pak namanya aktiva lancar? Karena saking lancarnya itu kapanpun bisa dicairkan. Itu namanya aktiva lancar. Bisa bentuknya itu di saham, misalnya bisa juga diinvestasi di perbankan lain. Makanya itu tidak heran kalau misalnya perbankan syariah menempatkan juga dananya di perbankan konvensional. Pasti bertanya-tanya, gimana Pak pendapatan bunganya Pak? Itu namanya itu kalau dalam perbankan konvensional masuk ke dalam ranah pendapatan non halal. Nah itu kira-kira kalau dari bunga itu ya, itu pendapatan non halal masuknya. Nah, kemudian lanjut sudah dapat nih sumber-sumber dana itu dari mana saja, baru kemudian kita masuk kepada alokasi dana itu kemana saja. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada pihak lain. Kemudian menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98, kredit. Nah, ini pengertian kredit. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan pemberian bunga. Kemudian sedang pembiayaan ini berarti perbankan syariah. Bedakan antara pembiayaan dan kredit. Kalau kredit itu perbankan konvensional, kalau pembiayaan itu perbankan syariah. Nah, pengertiannya yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain. Ini sama nih, pengertiannya sama, cuman yang berbeda di sini penyebutan antara pemberian imbal hasilnya. Kalau di perbankan konvensional itu bunga, kalau di perbankan syariah itu namanya itu bagi hasil. Itu kira-kira pengertian. Kemudian unsur-unsur kredit di sini ada yang namanya kepercayaan. Jadi selayaknya setiap perbankan ini kan karena kan dia jasa nih. Lembaga keuangan itu termasuk dalam kategori bidang jasa. Kalau dia kategori bidang jasa, berarti kan pelayanan yang kita berikan. Kalau dia sudah berkaitan dengan pelayanan, maka di sini ada namanya kepercayaan di antara dua belah pihak. Nasabah
percaya bahwa uangnya ditempatkan di perbankan, dilaksanakan atau diputarkan sebagaimana mestinya sesuai persetujuan di awal, perbankan juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya dana yang mereka putarkan tersebut benar-benar sesuai dengan kesepakatan dan secara profesional, itu percayaan. Nah, baru yang kedua itu kesepakatan. Kalau tidak adanya persetujuan di atas materai, makanya biasa kan di mana-mana kalau kita melakukan sesuatu di bank kan pasti kan tanda tangan. Tanda tangan itu sebenarnya kesepakatan sebenarnya. Di sana ada berbagai macam ketentuan, peraturan yang harus kita sepakati. Yang salahnya lagi kita ini, ya entah itu tabungan, entah dia itu pinjaman atau pembiayaan, kita malas untuk membaca peraturannya itu atau ketentuannya. Ya, saking banyaknya ya, karena kadang-kadang itu setiap lembar tuh disodorkan kepada nasabah untuk dibaca. Kalau sudah paham, diparap. Itu salah satunya untuk memberikan kesan kita tuh sepakat kepada peraturan tersebut. Itu kira-kira. Karena kalau nggak ada kayak gitu, nanti tiba-tiba ada tuntutan di apa ya, di tengah-tengah itu bisa diselesaikan nanti karena dia sudah menandatangani di atas materai apalagi kan. Dan itu sifatnya itu sudah terkait dengan hukum kalau sudah materai. Sekarang sudah materai 10.000 sekarang. 6.000 itu bisa. Cuma masa-masa transisi sekarang. Kemudian ada jangka waktunya. Pasti setiap pinjaman itu ada jangka waktunya. Terlepas lagi dia tidak bisa membayar, itu akan ada namanya itu berbagai macam treatment yang harus dilakukan oleh perbankan. Kemudian ada syarat akan risiko kalau kredit ini. Risiko tidak bayar. Itu salah satunya. Kemudian balas jasa atau imbal hasil atau fee, keuntungan yang didapatkan dari pinjaman di sini. Itu ya. Kemudian lanjut, nah tujuan dan fungsi kredit. Mencari keuntungan, maka karena sejatinya perbankan tersebut jasa keuangan yang mencari keuntungan. Tidak ada nama itu perbankan yang tidak mencari untung. Ini namanya lembaga sosial kayak gitu namanya. Kemudian membantu usaha nasabah, jadi nasabah kekurangan modal, perbankan solusinya. Kemudian membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, banyak produk lokal dibandingkan impor, meningkatkan devisa negara apabila dibiayai untuk keperluan ekspor. Nah, ini ada dua. Ini perannya untuk UMKM atau KUR sebutannya. Kemudian jenis-jenis kredit. Dilihat dari kegunaan kredit investasi, perluasan usaha atau proyek, dilihat dari tujuan produktif. Kalau dilihat dari itu kegunaan kredit investasi dan kredit modal kerja ini. Kemudian dilihat dari tujuan produktif, konsumtif, perdagangan, ekspor, impor. Kemudian dilihat dari jangka waktu, jangka pendek, menengah, panjang. Dilihat dari jaminan dengan jaminan tanpa jaminan. Kalau tanpa jaminan ini agak berat sih kalau di tempat kita ini, karena asas kepercayaan itu masih sedikit orang yang menganut itu. Makanya setiap perbankan itu wajib ada jaminan untuk memberikan rasa aman di antara kedua belah pihak. Kemudian prinsip-prinsip pemberian kredit analisis 5C dan 7P. Kalau 5C ini karakternya, gimana, baik apa enggak, kapasiti atau kemampuan dia membayar, bisa enggak dia membayar. Kemudian kapital, permodalannya cukup apa enggak. Kolateral, jaminan, gimana jaminannya, ada apa enggak. Itu untuk lindung nilai ya. Kondisional atau kondisi ekonomi dan politik, kemudian kondisi sektor bisnis dan prospek, kondisi sekitar. Kemudian 7P, personality, kepribadian parti, mengklasifikasi nasabah, modal, loyalitas, serta karakter. Purpose, tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Prospek, menguntungkan atau tidak bisnis tersebut. Payment, bagaimana nasabah mengembalikan dana. Profitability, kemampuan nasabah mencari laba. Protection, bagaimana menjaga usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Nah, ini 5C dan 7P lah menjadi dasar bank memberikan pinjaman. Kemudian untuk kualitas kredit Bank Indonesia, ini berbagai macam levelnya, lancar, dalam perhatian khusus dia sudah mulai nyut-nyutan, kurang lancar sudah mulai vakum, dia nih diragukan, nah, macet, berarti dia nggak bayar sama sekali, itu namanya macet kategori. Baik, mungkin itu saja untuk materinya, kita akhiri dulu materinya. Kita lanjut ke link yang sama untuk diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.